すげえ面白い。おいナギ、今のやるぞ。こいつ俺たちのEpisode 14 Bullock ini agak sulit buat diprediksi karena sudah kejauhan sama animenya saat video ini dibuat. Tapi kuharap ini bener, episode 14 dimulai dengan kemenangan tim Rin dan pemilihan anggota tim Misaki untuk diambil. Rin menyerahkan pilihan ke Tokimitsu dan Aryu. Tokimitsu dan Aryu memiliki pilihan yang sama, yaitu Bajira Meguru. Alasannya sih karena Bajira punya umpan yang bagus dalam pertandingan. Sulit Bajira untuk meninggalkan Isagi. Namun karena itu peraturannya, Bajira harus pergi. Kata-kata terakhir dari Bajira, "Kalau kau menginginkanku, ambillah sendiri. Aku akan mengikuti iblis dalam jiwaku." Anjir, cringe banget, sumpah. Nagi dan Isagi akhirnya dikembalikan ke babak kedua. Di sini kelihatan Isagi itu sangat terpuruk. Nagi kelihatan masih tenang dan hanya mereka berdua yang datang di tempat itu karena mereka yang kalah pertama. Nagi menawarkan Isagi untuk melihat kamar istirahat. Isagi yang masih terpuruk mulai emosi gara-gara ini bukan waktunya untuk istirahat. Singkat cerita, sempat terjadi percekcokan antara Isagi dan Nagi. Isagi gak bisa apa-apa tanpa Bajira, dan nama Reo juga dibawa-bawa karena kalau Nagi sama Reo, walaupun kalah, Reo gak bakal ngerengek kayak Isagi sekarang. Intinya di sini saling nyalahin dan sampai akhirnya Isagi berapi-api dan pengen ngebuktiin bahwa dia bisa lebih kuat walau tanpa Bajira. Melihat keadaan itu, Nagi mulai mancing untuk ngulas pertandingan sebelumnya. Dan cara lolos di seleksi ini, mereka sadar kalau yang dibutuhkan untuk lolos seleksi babak ini adalah kemampuan individu. Kalau mereka bisa menang 1 lawan 1, maka mereka akan lolos. Di tengah perbincangan, tiba-tiba baru Sohei tiba di ruangan mereka. Isagi melihat itu dan bertekad untuk mengalahkan Baru 1 lawan 1. Nagi berusaha memprovokasi Baru karena dia adalah raja pecundang yang kalah sama sepertinya. Ya, hasilnya Baru juga terprovokasi. Isagi berusaha menenangkan Nagi karena dia sendiri belum terlalu yakin bisa mengalahkan Baru. Di tengah keributan, tiba-tiba Naruhaya keluar dari pintu keluar dan memperingatkan bahwa pertandingan bisa dilakukan lagi setelah 24 jam. Di sini diketahui Naruhaya dan Baru membentuk satu tim dan orang yang diambil dari mereka adalah Nishioka Hajime atau si Messi. Nishioka di sini karakternya gak terlalu kelihatan, dan spoiler ya, nanti Nishioka itu nggak akan ikut pertandingan lawan U20 karena cedera. Dari sini kita juga tahu kalau tim Baru kalah dengan skor tipis dan Baru berhasil mencetak 4 gol, tapi mereka kalah lebih dulu. Setelah obrolan dengan Baru dan Naruhaya, Isagi dan Nagi mulai membahas tentang musuh selanjutnya. Nagi berkata kalau Baru adalah calon anggota yang bagus, namun mengingat bahwa mereka berdua memiliki senjata yang harusnya berlaku jika mendapat umpan, dan mungkin jika melawan Baru ini akan jadi sulit. Keesokan harinya di ruang makan, Isagi dan Nagi melihat banyak orang terlihat mulai berkumpul di ruang yang sama. Mereka sempat berdiskusi kalau melawan tim yang lebih lemah, mereka akan lebih menang mudah. Tapi di babak selanjutnya mereka akan kesulitan lagi. Nagi akhirnya berpikir, lebih baik lawan tim kuat dan mencuri pemainnya walaupun resikonya besar. Waktu berlalu, Isagi sedang berlatih di ruang latihan melawan manusia Blue Lock. Tiba-tiba Naruhaya masuk. To the point aja ya, Naruhaya ngajak Isagi buat tanding dengan agak memprovokasi, karena kita tahu pasti di antara mereka yang kalah Isagi atau Naruhaya itu nggak akan dipilih untuk bergabung dalam tim. Dengan mempertaruhkan mimpinya, Isagi nerima tantangan Naruhaya. Singkat cerita, Nagi dan Isagi sedang berlatih untuk menghadapi Baru dengan berlatih kekuatan 1 lawan 1. Namun tidak ada hasil. Isagi menyadari walaupun mereka tahu kekuatan Baru, namun cara mengatasi Baru hanya bisa diketahui saat melawannya. Siasat pun dibentuk dengan Isagi menjaga Naruhaya dan Nagi akan menjaga Baru. Di sisi lain terlihat Baru dan Naruhaya masih belum menyatu dan ego Baru masih lebih dominan. Hari H pun tiba. Tim putih adalah tim Isagi dan tim merah adalah tim Baru. Kick off sudah dikumandangkan. Bola diterima oleh Nagi. Nagi berhadapan melawan Baru dan berniat melewatinya dengan giringan seperti yang kalian duga. Karena Nagi lemah dalam triple, bola dengan mudah diambil oleh Baru. Isagi berusaha mengadang Baru, namun melihat Naruhaya juga bergerak, membuat gerakan Isagi terhenti sementara.
Anehnya, tiba-tiba Baro menendang tepat di depan Isagi dan gol terjadi dengan jarak kurang lebih 29 meter. Mereka tahu Baro telah berkembang. Singkat cerita, pertandingan dimulai lagi. Kali ini yang menerima bola adalah Isagi dan berniat 1 lawan 1 melawan Naruhaya. Keadaan membuat Isagi tidak bisa melewati Naruhaya dan Nagi masih dibayang-bayangi oleh Baro. Di tengah kebingungan, Nagi tiba-tiba minta bola untuk diumpan ke tempat random. Akhirnya bola diumpan ke tempat kosong. Baro yang melihat itu menganggap remeh umpan itu dan tetap mengejar Nagi. Dengan formula Nagi, ia akhirnya memberi nyawa pada bola dengan menaikkan bola dan bisa melewati Baro melalui atas kepalanya. Lalu melakukan shoot ke arah gawang dan gol. Kelihatannya Nagi mulai berevolusi sekarang. Sisanya tinggal langkah untuk Isagi. Kedudukan 1-1. Dengan rumus gol baru Nagi, ia yakin pasti takkan kalah. Restart, bola diumpan ke Baro. Nagi mengusulkan untuk menyerang Baro 2 lawan 1 karena yakin bahwa Baro sang raja takkan mengumpan. Bener aja, ketika Naruhaya minta umpan ke Baro, dia tidak mau mengumpan dan bola berhasil direbut oleh Isagi. Nagi meminta bola ke Isagi dengan melihat keadaan dan pertimbangan rumus gol baru Nagi. Terlihat Naruhaya menjaga jarak karena waspada dengan jurus baru Nagi. Isagi yang melihat itu memutuskan untuk mengumpan dengan tembakan. Dan bener aja, Nagi bisa nerima bola karena Naruhaya terlambat merespon pergerakan Nagi. Dan bola ditendang. Gol 2-1, tim putih memimpin. Permainan dimulai lagi, kali ini tanpa ragu Baro menendang bola tepat dari tengah lapangan. Siapa yang gak kaget lihat itu? Tapi untung bola masih bisa ditepis oleh kiper. Ketika Isagi bersiap menerima bola, dari titik buta Isagi tiba-tiba Naruhaya mengambil bola lebih dulu dan mengumpankan ke Baro. Dan gol, 2-2, keadaan kembali imbang. Pertandingan dimulai lagi, Isagi kembali bawa bola dan berhadapan 1 lawan 1 melawan Naruhaya. Di sini terungkap alasan Naruhaya menantang Isagi untuk bertanding. Alasan utamanya bukan karena Naruhaya mau main bareng Nagi, tapi karena Isagi hanyalah pemain bola yang biasa. Semua orang berekspektasi terlalu tinggi terhadap Isagi, dan dia tidak bisa mencetak gol sendirian. Isagi yang dengar itu sedikit terpancing dan berusaha melewati Naruhaya sebelum mengumpan. Tapi saat bola sudah diumpan, Naruhaya berhasil menyerobot bola Isagi. Baro menerima bola itu sambil dibayangi oleh Nagi. Tanpa diduga, Baro tiba-tiba mengumpan ke Naruhaya dengan ekspektasi bolanya akan dikembalikan ke Baro. Tapi enggak. Dengan egonya, Naruhaya berniat mencetak gol sendiri dan bola ditendang. Namun sayangnya bola berhasil ditepis oleh kiper. Isagi berniat mengambil bola mentah dari kiper, tapi tiba-tiba Baro menyerobot dan berhasil mengambil bola lebih dulu. Bola ditendang oleh Baro dan gol. 3-2, tim merah kembali memimpin. Di sini Isagi sadar bahwa Naruhaya memiliki skill gerak, tapi tidak memiliki skill menendang kebalikan dari Isagi. Dan seharusnya kalau pingin epic di next episode 14 sih berhenti di sini. Gimana menurut kalian episode tadi? Kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komentar. Oh iya, sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian yang selalu nonton dan selalu komentar baik di YouTube maupun di TikTok, komentar kalian akan kujadikan kredit di akhir video, ya kayak sekarang ini. Dan mungkin segitu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau like, share, and subscribe. Dan sampai ketemu lagi di next video. Namaku Koko, aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.